Yo sahabat sektor 7 dan para manual lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share video ini ya guys. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa berdasarkan informasi dari Solmi, mall terbesar di negara ini merupakan tempat terjadinya orang hilang yang terbanyak. Dan selama berkeliling tadi, Solhwa mengatakan jika dirinya sudah menebarkan sedikit energi silumannya. Bukannya mereka kabur, tapi mereka malah menantang untuk bertarung. Dengan ekspresi seriusnya, Solhwa pun berujar jika mereka berdua harus menunjukkan tanggapannya dengan jelas bahwa mereka sudah salah besar. Kemudian pada episode kali ini diceritakan bahwa alasan mengapa mall itu banyak mobilitas para penduduk adalah di dekatnya ada stasiun kereta bawah tanah untuk transit dan juga ada terminal bus yang menghubungkannya dengan daerah lain. Karena hal itu, tempat ini menjadi mobilitas penduduk yang mencapai puluhan ribu orang setiap harinya. Lalu Solhwa mengatakan kepada Siwo jika di mall itu ada orang hilang pun tak akan ada yang kelihatan. Kalaupun ada yang menghilang, pasti akan dikira hanya salah lihat ataupun pergi ke suatu tempat. Memang dirinya tak mengerti bagaimana kehidupan di dunia manusia. Namun dilihat dari jejak yang terasa, di sini ada 4 ekor siluman. Mungkin mereka membagi area berburunya dengan komposisi 2 siluman di mall, 1 siluman di terminal, dan 1 sisanya berada di stasiun kereta bawah tanah. Namun jenis silumannya tak dapat diketahui olehnya. Jelas Solhwa panjang lebar. Mendengar hal itu, Siwo pun berujar jika bisa menghindari CCTV dan juga perhatian banyak orang, maka hal itu bisa saja terjadi. Dan juga menambahkan jika jumlahnya ada 4 ekor siluman, bukankah lebih baik mereka melaporkannya kepada Tuan Hakim jika tak tahu jumlah pastinya serta lawannya seperti apa? Solhwa pun menjawabnya dengan mengatakan entahlah, karena dalam situasi yang berbeda, mungkin itu bisa jadi pilihan yang tak buruk. Namun jika dalam situasi ini, maka pertarungan tak akan terjadi. Tindakan para siluman itu saat ini hanya seperti tindakan provokasi saja. Dengan kata lain, jika ada orang lain yang ikut campur, maka respon mereka bisa saja berbeda. Kemungkinan mereka akan melarikan diri dan akan menjadi kekalahan bagi kita berdua. Karena tugas mereka berdua adalah menangkap para siluman yang menyusup itu. Lalu Solhwa menambahkan dengan mengatakan jika mereka berdua bisa langsung memburunya sekarang juga, dan harus menaati peraturan yang sudah ada, yaitu tidak boleh menyakiti para manusia. Para siluman itu pun pasti memanfaatkan kondisi itu. Sambil menghela nafas, Solhwa juga mengatakan jika mungkin akan bertarung di dalam mall. Hal itu mengindikasikan jika kakek itu memberikan ujian yang menyulitkan. Kemudian sambil melihat HP-nya, Siwo pun berujar jika kemungkinan kereta bawah tanah dan terminal tak akan sepi orang. Akan tetapi, mall ini akan segera tutup. Walaupun kemungkinan masih ada orang, yaitu para karyawan mall saja. Solhwa pun tak mempermasalahkan hal itu, lalu sambil menyeringai, dia sedang memikirkan sesuatu. Lalu berpindah di rooftop mall tersebut, terlihat para siluman yang menyusup sedang berkumpul kecuali Qian. Salah satu siluman yang sebelumnya menemui Qian memberitahu jika dia tak ingin ikut campur di dalam hal ini. Karena dia lebih suka berburu dengan santai daripada harus bertarung. Dan tak ingin merelakan suasana yang menyenangkan hanya untuk 2 ekor siluman saja. Karena pertaruhannya hanya 50 banding dengan 50. Jadi dia ingin mencari area baru untuk berburu. Dan pamit pergi meninggalkan tempat itu. ujar siluman yang menemui Qian dan diketahui namanya adalah Rei.
Kedua orang yang mengobrol dengan Ray diketahui merupakan adiknya. Mereka terlihat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Qian, dan seharusnya kakaknya itu menghabisinya sebelum dia pergi. Ray pun mengatakan jika ada atau tidaknya Qian bukan masalah yang serius, karena dia tak punya kemampuan yang bisa diandalkan. Jadi, mereka bertiga saja sudah cukup. Lalu menambahkan jika dirinya sudah menyiapkan tempat persembunyian. Jadi tak perlu khawatir apa yang akan dilakukan setelah memakan 2 ekor siluman itu. Jadi mereka dapat tetap memangsa manusia dengan aman dan memangsa siluman yang mengejar mereka juga. Hal itu bisa dilakukan terus-menerus jika mereka mempertahankan posisi di tengah-tengah kerumunan manusia. Pasti para siluman yang mengejar tak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Salah satu adiknya pun menyelanya dengan mengatakan jika semua itu pasti ada batasnya. Dan jika para siluman yang mengejar berubah pikiran, maka habislah mereka. Kemudian Ray pun membenarkan hal itu dan berujar, jika karena itulah mereka harus memangsa manusia sebanyak mungkin sebelum saat itu tiba. Hingga tiba saat kembali ke wilayah asalnya, mereka bisa mencapai level sakti, Weiran, dan Bairan. Lalu dengan serius dan aura yang mengerikan, Ray pun mengatakan jika sudah terlalu banyak penghinaan yang telah diterima keluarganya, mungkin mereka tak bisa kembali ke wilayah asalnya. Namun saat kembali, setidaknya di sana tak ada seorang pun yang akan meremehkan mereka lagi. Jadi mereka bertiga akan menyatukan kekuatan untuk menjadi siluman yang terkuat di daratan. Atau dengan yakin berujar jika mereka akan menjadi raja siluman yang akan menguasai generasi berikutnya. Akan tetapi tiba-tiba mereka bertiga merasakan energi siluman yang luar biasa menyelimuti seluruh gedung mall itu. Energi siluman itu berasal dari sihir murni milik Solhwa yang bernama Bisikan Violet. Yaitu dengan suara yang penuh dengan kekuatan siluman, Solhwa memberikan perintah yang kuat kepada lawannya yang ingin dipengaruhinya. Semakin besar perbedaan kekuatan, maka efek sihirnya juga akan semakin besar. Sihir itulah yang dibisikkan kepada seluruh orang yang ada di dalam mall untuk segera meninggalkan mall itu. Di mana kondisinya tak perlu menyentuh langsung lawannya pun, sihir itu masih bisa bekerja dengan baik. Karena kemampuan Solhwa termasuk ke dalam kategori jenius dalam sihir. Bahkan di kalangan sesama siluman rubah, dia merupakan yang terbaik. Tak berselang lama setelah itu, 3 ekor siluman yang menyusup yang saat ini ada di rooftop pun kembali terkejut karena tiba-tiba mendengar Solhwa menegur mereka. Dan dia sudah berada di belakangnya. Melihat hal itu, Ray pun terkejut karena sebelumnya dia merasakan energi siluman berada di lantai dasar. Namun sekarang dalam sekejap ada di hadapannya. Lalu tak memperdulikan mereka bertiga, sambil tersenyum untuk memprovokasi, Solhwa pun berujar, jika sejak berada di dalam mall tadi dirinya sudah mencium bau tak sedap. Dan saat mendekat, ternyata bau busuknya sungguh menyengat. Lalu menambahkan jika dirinya iri dengan para manusia yang kurang sensitif. Kemudian dirinya juga merasa beruntung karena ini berada di ruangan terbuka. Jadi, dirinya tak akan menderita dengan menghirup udara yang sama dengan mereka bertiga. Bairan pun sudah tersulut emosi yang menandakan provokasi Solhwa berhasil kepadanya. Namun Ray memintanya agar tenang dan tak terkena provokasi murahan seperti itu. Lalu menyuruh adik bungsunya yang bernama Weiran untuk pergi ke bawah. Karena ada 2 ekor yang harus ditangkap, maka dirinya dan Bairan akan menghadapi yang sudah ada di sini. Di bawah ada 1 siluman dengan energi yang lemah. Jadi Ray percaya jika adiknya itu bisa menangkapnya sendirian. Weiran pun terlihat girang dan langsung pergi untuk menuju ke bawah. Akan tetapi, Solhwa mengatakan jika penilaiannya buruk. Jika menyuruh untuk kabur, kemungkinan dia akan bertahan hidup meskipun hanya sendirian. Namun, Bairan pun berujar jika Solhwa tak usah ikut campur urusan mereka.
karena harusnya dia saat ini mencemaskan dirinya sendiri daripada orang lain. Lalu Ray pun berujar dalam hati jika level Seolhwa sepertinya berada di level khusus. Karena mereka sudah memangsa lebih dari 1000 manusia sebulan belakangan ini, mereka pun merasa akan bisa melawan Seolhwa. Bersamaan dengan hal itu, mereka berdua pun bersiap untuk menyerang Seolhwa dengan mengeluarkan tangan silumannya. Melihat hal itu, Seolhwa pun senang karena mereka sudah tak tahu diri. Jadi Seolhwa pun menanggapinya dengan mencabut satu kukunya dan berkata, "Mari kita lihat seberapa tinggi level tamu-tamu kita ini." Kemudian setelah itu diperlihatkan di lantai bawah, Siwo sedang membantu seorang nenek-nenek yang menabrakkan kepalanya ke dinding dengan pandangan kosong karena terkena sihir Seolhwa. Dengan agak sungkan, Siwo pun memberitahu kepada nenek itu jika tadi ada pengumuman kebocoran gas. Jadi, mall ini akan tutup lebih cepat, dan menyuruh nenek itu untuk keluar dari pintu utama karena pintunya masih terbuka. Namun, nenek itu terlihat bingung karena dia sedang mencari cucunya. Seakan mengetahui hal itu, Siwo pun menginfokan jika dia ada di lantai bawah. Karena cucunya terlihat sedang mencemaskan neneknya, maka dirinya membantu untuk mencari sang nenek. Lalu nenek itu pun berlalu pergi ke tempat cucunya. Sambil menghela nafasnya, Siwo mengingat pesan yang disampaikan oleh Seolhwa, yaitu karena Seolhwa membisikkan perintah kepada ratusan manusia secara bersamaan. Jika ada yang memiliki bakat kekebalan sihir, maka sihirnya tidak akan efektif. Lalu Seolhwa menugaskan dirinya untuk berkeliling di dalam mall agar mengeluarkan orang-orang yang tak terpengaruh oleh sihirnya. Kemudian saat Siwo ingin melanjutkan pencariannya, ada suara yang mengatakan jika Siwo lah orangnya, yang memiliki energi jauh lebih lemah. Siwo pun terkejut karena hal itu. Lalu diketahui suara itu berasal dari Weiran. Sambil tersenyum menggoda, Weiran pun mengajak Siwo untuk pura-pura tak bertemu dan tak usah bertarung. Lalu Weiran juga menambahkan bahwa sebenarnya kedatangannya ke sana untuk memangsa Siwo. Namun setelah melihat Siwo, sepertinya dia bukanlah makanan yang bergizi. Ditambah lagi, Siwo merupakan tipe pria idaman Weiran. Dirinya juga mengatakan jika dirinya tak tertarik untuk menjadi raja siluman seperti kakak-kakaknya. Dan 6 bulan lagi, dunia ini akan menjadi dunia para siluman serta bisa memangsa manusia sepuasnya. Maka dari itu, Weiran pun mengajak Siwo agar tak usah bersitegang dan menjalin hubungan yang baik. Karena dirinya benar-benar menyukai Siwo. Akan tetapi Siwo ternotis sesuatu, yaitu arah dari Weiran berasal dari tempat nenek dan cucunya tadi, dan menanyakan apakah dia datang dari bawah. Lalu setelah itu, Weiran pun mengerti maksud dari Siwo. Dirinya pun langsung menjelaskan jika nenek dan cucunya yang ada di bawah sudah habis dimangsanya. Karena mereka ada di depan mata, jadi sayang jika tak memangsanya, ujar Weiran sambil menjulurkan sedikit lidahnya. Bersamaan dengan hal itu, Siwo pun marah dan tanpa kompromi langsung memukul Weiran dengan sekuat tenaga. Setelah terkena pukulan dari Siwo, Weiran pun terlempar jauh ke belakang. Sedangkan Siwo berpikir jika dirinya sudah mengerti, namun belum sepenuhnya mengerti tentang siluman yang memangsa manusia. Sejak 3 hari sebelumnya, Siwo sudah mengetahui betapa bahayanya para siluman itu. Meskipun baru sekarang dia menyadarinya, bahaya yang dirasakan adalah ancaman siluman lain terhadap dirinya yang merupakan seorang siluman juga. Dan juga tak mengetahui seberapa menyeramkannya siluman di mata para manusia. Kemudian setelah menerima pukulan dari Siwo, Weiran pun memegangi kepalanya yang mengeluarkan darah sembari berujar jika Siwo marah, maka katakan saja marah, tak usah langsung memukul. Namun Weiran pun terkejut karena sebelumnya mengira bahwa Siwo sangat lemah, namun saat ini dia terasa sangat lezat di matanya.
Kemudian sambil mengeluarkan energi silumannya, Siwo pun menanggapinya dengan berkata, "Syukurlah kalau begitu." Dan tiba-tiba langsung melesat berada di depan Weiran dan langsung memukulnya lagi. Bersamaan dengan hal itu, Siwo juga mengatakan, jika kata-kata enak dimakan memang terdengar lebih baik daripada mendengar kata-kata "kalau kau menyukaiku." Siwo pun memukulinya bertubi-tubi hingga membuat Weiran terlihat begitu menyedihkan karena babak belur tak karuan. Tak memberinya waktu untuk beristirahat, Siwo pun mengeluarkan godamnya lalu berjalan menuju Weiran yang terduduk di atas lantai. Dan Siwo pun mengayunkan godamnya ke arah Weiran. Melihat itu, Weiran pun senang karena melihat senjata keren yang Siwo gunakan. Dan bersamaan dengan hal itu, serangan godam Siwo pun dapat ditangkap oleh Weiran dengan wujud tangannya yang berubah ke wujud silumannya. Dan mengatakan jika akhirnya dirinya menunjukkan visual yang tak enak dilihat. Melihat serangannya yang dapat ditahan, Siwo pun sedikit terkejut dan dalam hati berujar jika tak hanya tenaganya saja yang besar, kemampuan pemulihannya juga sangat luar biasa. Akan tetapi tiba-tiba Weiran melesat ke arah Siwo dan membalas menyerang Siwo. Namun Siwo bisa menahan serangannya lalu melemparkannya. Sambil terengah-engah, Siwo pun berujar jika sejak awal dia menunjukkan wujud yang seperti itu, pasti dirinya akan memilih melarikan diri saja. Menanggapi hal itu, Weiran pun mengatakan jika ini bukanlah sihir murni, tapi ini merupakan wujud aslinya. Weiran juga menambahkan jika dirinya merupakan siluman anjing pemakan bangkai. Berbeda dengan siluman-siluman lain, yaitu merupakan spesies yang terlahir untuk memakan manusia. Jika tak memakan daging manusia, mereka tak bisa menyerap kekuatan siluman secara alami. Karena spesiesnya juga bukan yang tergolong kuat, maka dengan mati-matian bertahan hidup hanya dengan memakan mayat-mayat yang ada di medan perang. Karena itulah reputasinya sangat buruk. Ditambah lagi sejak aturan berlaku, spesiesnya pun benar-benar lumpuh. Dan banyak yang mati kelaparan. Hal itu disebabkan karena bagi siluman lain, manusia merupakan makanan yang enak dan menyehatkan. Namun bagi spesiesnya, manusia merupakan makanan pokok. Yang lebih menyedihkan lagi, karena tak memiliki wujud seperti manusia, mereka harus hidup di saluran pembuangan limbah. Namun, sekarang dirinya bisa secantik dan semanis ini serta tak lagi hidup di saluran yang gelap dan bau. Lagi pula, memangsa manusia bukanlah dosa yang sangat besar. Karena 666 tahun yang lalu, para siluman sudah melakukan hal itu. Dan 6 bulan lagi akan kembali bisa melakukannya. Lalu dengan muka yang serius, Weiran pun berujar jika kehidupan sekeren itu tak akan dilewatkannya. Karena dirinya sudah kehilangan banyak hal, jadi lebih baik pura-pura saling tidak tahu saja. Dirinya tak ingin menghabisi siluman yang dia sukai hanya karena aturan itu. Mendengar semua cerita itu tak menggoyahkan Siwo sama sekali. Siwo pun mengatakan jika dirinya ingin meluruskan sesuatu. Dirinya bukanlah seorang siluman, melainkan seorang manusia yang menginginkan aturan yang dibenci oleh Weiran bisa berlaku selamanya. Dan langsung memintanya untuk menyerang dirinya saja. Mengiyakan permintaan Siwo, Weiran pun langsung menyerang Siwo. Menerima serangan itu, Siwo pun dalam hati berujar jika dia jadi lebih cepat dari sebelumnya. Jika kekuatannya lebih tinggi dari ini, maka Siwo merasa dirinya tak akan bisa menang. Diceritakan bahwa karakter Siwo sebagai siluman memanglah unggul dan tak diragukan lagi. Namun lawannya saat ini adalah siluman yang dengan tingkat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dari Siwo. Kesenjangan spesies antara mereka berdua memang besar. Namun yang menyamarkan kesenjangan itu yaitu daging manusia. Bagi para siluman, daging manusia merupakan obat mujarab yang memberikan berbagai khasiat tanpa efek samping. Dan Weiran sebulan penuh sudah mengkonsumsinya hingga bertambah kuat tanpa dia sadari.
Lalu diperlihatkan jika Weiran terus-menerus menyerang Siwo, dan juga Siwo bisa menghindarinya. Dengan ekspresi yang serius, Weiran pun berujar jika dirinya tak akan melepaskan Siwo dan akan menghabisinya. Kemudian Siwo pun menyerang Weiran dengan memukulkan energi siluman ke arahnya. Weiran pun bisa menghindarinya dan berlari ke arah Siwo lalu menyerangnya dengan niatan terus memojokkannya lalu menghabisinya sesegera mungkin. Karena menerima serangan itu, Siwo pun terjatuh dengan banyak darah di badannya. Dan Weiran pun mengatakan jika sayang sekali dirinya belum sempat menanyakan nama Siwo serta berujar jika dirinya senang bisa bertemu dengannya lalu memukul Siwo. Namun Siwo pun bisa menahan pukulan itu dengan tangannya yang membuat Weiran pun kaget. Kemudian Siwo pun mengatakan jika dirinya sekarang sudah tahu bagaimana cara yang tepat dan terbaik menggunakan gulat goblin. Hal itu dia dapat setelah dalam pertarungan ini Siwo memutuskan untuk tak memakai kodam goblinnya. Walaupun itu merupakan hal yang bisa mempertaruhkan nyawanya, dan akhirnya Siwo pun bisa memenangkan pertaruhan itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Jumpa lagi dan bye-bye.